Reka berhenti. Oh, katakanlah. Kevin, kamu bos Tomota Group di kota Geffen, kan? Reka mengangguk, iya. Kevin segera berkata, iya, ini namanya air bandang membanjiri kuil, satu keluarga pura-pura tidak kenal. Sebenarnya putriku bekerja di Tomota Group, jadi bisa dibilang kita satu keluarga, kan? Reka berkata dengan tidak sabar, jadi, informasi penting yang kamu bicarakan adalah memiliki hubungan denganku. Kalau itu tidak usah. Kevin buru-buru berkata, bukan Tuan Reka, jangan salah paham, dengarkan aku. Sebenarnya putriku adalah manajer catering di bawah naungan Tomota Group, manajer Elisa. Beberapa waktu lalu, seorang penggemar Elisa mencariku, ingin aku membantunya melawan bos Tomota Group. Waktu itu aku tidak tahu kamu adalah bos Tomota Group, jadi segera menyetujuinya. Reka menjadi tertarik. Orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat. Dirinya yang baru saja mendapat sedikit ketenaran, sudah dilirik orang lain. Reka bertanya, katakanlah, siapa yang ingin lawan aku? Kevin, Tuan Reka, seharusnya kamu kenal, dia adalah si gendut Toms. Dia bilang padaku, dia pernah memiliki konflik denganmu. Begitu mengungkit si gendut Toms, Reka sedikit memiliki kesan padanya. Dia memang penggemar Elisa. Beberapa waktu lalu, Reka pergi ke makanan pinggir jayan dekat rumah sakit untuk membeli sarapan Felina, dan kebetulan bertemu Elisa. Untuk menyingkirkan si gendut Toms, Elisa meminta Reka menjadi pacar palsunya. Si gendut Toms cemburu, mengirimkan ibu Elisa makanan rumah sakit dan makanan pinggir jalan untuk memenangkan hati Elisa. Tapi Reka langsung mengirimkan makanan restoran Sunrise, yang langsung mengalahkan si gendut Toms. Kupikir si gendut Toms akan takut dengan kekuatannya dan mundur, tidak disangka malah diam-diam merencanakan sesuatu pada dirinya. Reka bertanya, apa yang dia rencanakan? Kevin, kamu tahu ibu Elisa, Annette, dia dikeluarkan dari sekolah karena menerima suap dari murid, kan? Reka mengangguk. Kevin bergumam, sebenarnya, si gendut Toms sekongkol dengan anak buahku untuk menjebak Annette. Reka sedikit terdiam. Si gendut Toms ini, demi mengejar Elisa, menghalalkan segala cara. Bahkan calon ibu mertua juga dijebak. Tidak diragukan lagi, dia ingin menjebak Annette, lalu menyelidiki kebenaran, kemudian kembalikan nama baik Annette untuk membuat Annette terkesan. Reka, kamu ayah Elisa. Kalau begitu Annette istrimu. Kevin buru-buru menjelaskan, ya mantan istri, kita sudah cerai. Zeus marah, sehari menjadi suami istri 100 hari diberkahi. Kamu tidak hanya tidak tahu bersyukur, bahkan sekongkol menjebak mantan istri dasar tidak tahu malu. Kevin buru-buru berkata, waktu itu, aku tidak tahu si gendut Toms sekongkol dengan anak buahku untuk menjebak Annette. Oh, iya Tuan Reka, si gendut Toms ingin aku jebak kamu yang menjebak Annette, dengan begitu Elisa akan menjauhimu dan bersama dengan si gendut Toms. Jangan khawatir, aku pasti akan bongkar kemunafikan si gendut Toms di hadapan Elisa, biarkan Elisa meninggalkannya dan bersamamu. Zeus memandang Reka dengan tatapan samar, kakak ipar, tidak kelihatan ya kamu playboy, sampai selingkuh di luar. Reka buru-buru menjelaskan, apa yang kamu pikirkan? Aku dan Elisa hanya sebatas atasan dan bawahan. Waktu itu Elisa memintaku menjadi pacar palsunya untuk singkirkan si gendut Toms, Zeus, semakin dijelaskan semakin terlihat ditutupi. Kakak ipar, kamu tidak baik, lebih suka selingkuh dengan orang luar daripada aku, apa aku begitu tidak menarik? Garis hitam muncul di benak Reka. Gadis ini terlihat polos dari luar, tapi hatinya sangat busuk. Benar tidak ada harapan. Rahel mengelus dahinya, sedikit tercengang. Sebelumnya dia khawatir dengan pernikahan Reka, tampaknya dirinya berpikir terlalu banyak. Reka berkata kepada Kevin, kamu masih berguna, ku maafkan sekali. Ingat, jangan beritahu si gendut Toms kamu mengkhianatinya. Teruslah bekerja sama dengan rencananya, aku akan membalasnya dengan rencanaku. Kevin merasa lega, buru-buru mengangguk, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Akhirnya nyawanya terselamatkan.
Reka membawa Zeus dan Rahel ke ruang rapat. Reka menunjuk para petinggi yang sudah mengundurkan diri, visi, periksa mereka. Kalau mereka memiliki masalah seperti lalai dalam bertugas atau menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, langsung lapor polisi. Yang tidak ada masalah, buat masalah agar ditangkap. Serat yang berada di samping tersenyum. Baik yang bermasalah atau sengaja dibuat bermasalah harus dipersulit, ini sangat jahat. Dia seperti melihat bayangan dirinya sewaktu muda di tubuh Reka. Para petinggi itu ketakutan, masing-masing dari mereka tidak ada yang bersih. Kalau benar-benar ditangkap, sisa hidup mereka akan tamat. Kerumunan memohon, Tuan Reka, kami salah. Kami minta maaf padamu. Tuan Reka, kami putuskan tidak resign, tolong berikan kami kesempatan. Tuan Reka, kami dipaksa Kevin untuk mengajukan surat pengunduran diri, kami korban, tolong ampuni kami. Reka menyeringai, masih ingin bekerja untuk proyek. Kerumunan buru-buru mengangguk. Reka, tapi di surat pengunduran diri tertulis jelas, kerja sama kita sudah berakhir. Kalian tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan proyek ini. Seseorang memahami maksud terselubung Reka, buru-buru berkata, Bos Reka, kami kerjakan proyek ini secara gratis. Kami tidak ambil gaji, murni hanya membantu, itu tidak termasuk hubungan kerjasama, dan tidak membutuhkan kontrak. Ekspresi Reka, merasa dipersulit, memandang Rahel. Rahel, bagaimana menurutmu? Rahel sangat gembira, hanya orang bodoh yang menolak hal baik ini. Dia buru-buru berkata, boleh. Tapi kalian tenang saja, kalau kalian bekerja dengan baik, aku akan berikan kompensasi sesuai dengan gaji kalian. Semua orang menghela napas lega. Reka melirik pria hitam berotot, pemasok bahan baku, visi, selidiki pria ini. Dia pemasok bahan baku kita. Aku curiga pasokan bahannya jelek dan kurang. Begitu ketahuan, langsung beri hukuman berat. Zeus mengangguk, baik. Kaki pria hitam berotot itu lemas, jantungnya berdebar kencang. Setiap kali dia memasok bahan, selalu kurang 10% dari yang ditentukan dalam kontrak, mendapatkan untung banyak dengan cara ilegal, jumlah itu mencapai puluhan miliar. Kalau masalah ini diselidiki dan terbukti salah, setidaknya ia harus mendekam di penjara selama 10 tahun. 10 tahun, banyak hal yang akan terjadi dalam 10 tahun. Dan sekarang banyak orang menginginkan bisnisnya. Begitu dia masuk penjara, musuhnya pasti akan merebut bisnisnya. Dia memohon, Tuan Reka, aku bersedia memasok bahan baku untuk proyekmu sampai selesai. Reka menggelengkan kepala, maaf, kamu tidak memiliki kesempatan itu. Pria hitam berotot itu tampak tercengang, kenapa? Kamu berikan mereka kesempatan, kenapa aku tidak? Karena Reka berkata, tadi mereka tidak memarahiku, dan kamu memarahiku. Mengerti, dengan ini, aku bisa membunuhmu. Gudong. Pria hitam itu menelan ludah. Dia tahu Reka tidak sedang main-main. Bahkan Kevin saja bisa membunuh dirinya, apalagi Reka yang bisa menindas Kevin. Hingga akhirnya pria hitam itu menggertakkan gigi, berkata, Tuan Reka, aku bersedia gabungkan 50% sahamku ke Tomota Group milikmu. Apalah artinya saham, jika dibandingkan dengan nyawa? Lagi pula, kalau pabriknya bergabung dengan Tomota Group, dia akan ditopang oleh pohon besar menikmati keteduhan, skala pabriknya akan berkembang, dan saham miliknya akan lebih berharga. Reka berpikir sejenak, 51%. Meski hanya menambah 1%, tapi itu menguasai hak pengambilan keputusan pabrik, yang tidak mungkin bisa dibeli dengan uang. Pria hitam berotot itu menggertakkan gigi, setuju. Reka melirik Zeus, nanti gabungkan pabriknya dengan Tomota Group. Tidak mau. Zeus menolak mentah-mentah, hanya sebuah pabrik kecil, aku tidak tertarik. Reka, keserakahan anak ini cukup besar. Pria hitam berotot berkata, pabrikku bukan pabrik biasa, tapi pabrik pemrosesan titanium khusus dengan nilai pasar 200 miliar. Zeus terkejut. Awalnya dia kira hanya pabrik dengan skala miliaran, tidak disangka mencapai ratusan miliar. Tapi dia sengaja bersikap, baiklah,
Melihat niat baikmu, aku terpaksa setuju. Paling habiskan lebih banyak energi. Serak terdiam.